Kalau ini Pak, mengenai kondisi suasana alam di sini nggih. Sinar matahari itu lambat terbitnya dan cepat surutnya. Istilahnya paginya lebih lambat, malamnya lebih cepat, bener nih nggih. Tuh, jadi kemarin tuh kita branding dengan matahari terlambat terbit, lebih cepat tenggelam, karena di Padukan Wotawati ini yang letaknya itu berada di bekas aliran Bengawan Solo Purba dan diapit oleh dua pegunungan. Itu. Tapi tetap saja waktu mengikuti waktu nasional nggih. Tidak boleh mengikuti waktu Wotawati ya. Ya, jadi kalau untuk waktu kita tetap mengikuti waktu nasional. Kalau ngikut sini kan kalau puasa enak Pak. Kalau puasa kita tetap ikut jadwal nasional ya. Jadwal nasional walaupun di sini. Dusun Wotawati merupakan dusun yang berlokasi di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun Wotawati ramai disorot publik lantaran mengalami fenomena matahari unik. Dusun Wotawati dikenal sebagai salah satu dusun dengan durasi siang hari paling singkat di Indonesia. Perkampungan ini hanya disinari matahari selama 7 jam setiap harinya. Kondisi ini membuat warganya merasakan malam tiba lebih cepat, sedangkan pagi datang lebih lambat. Dusun Wotawati berjarak sekitar 75 km dari pusat kota Yogyakarta, sehingga membutuhkan waktu perjalanan sekitar 2 hingga 3 jam. Perjalanan ke lokasi bisa kita tempuh melewati jalan jalur lintas selatan. Setelah itu, kita akan menemui beberapa jalan yang masih berupa turunan tajam, melewati jalur yang berupa hutan jati. Namun, saat memasuki dusun tersebut, suasana hangat dan asri langsung terasa. Rumah-rumah penduduk tertata dengan rapi dikelilingi perbukitan yang indah. Teman-teman, mari kita segera eksplor dusun atau kampung Wotawati yang berada di Kabupaten Gunung Kidul ini. Monggo. Yeay. Dan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Hobi Dolan. Semoga kalian selalu sehat, diberikan kemudahan, kelancaran rezeki. Kita sekarang berada di Giri Sobo ya, Gunung Kidul. Jadi Gunung Kidul paling timur, perbatasan dengan Jawa Tengah. Nah, ini kita ada di kampung namanya Kampung Wotawati. Jadi satu kampung yang berada di satu lembah diapit oleh gunung. Kita eksplor ke dalam ya. Ini gerbangnya. Selamat datang di Bengawan Solo Purba. Kita masuk ke dalam. Nah, ini kampungnya teman-teman. Itu bukitnya ya. Jadi gunungnya. Di belakang kita juga ada gunung. Jadi di lembah bawah ya. Itu kampung di lembah. Dulu ini merupakan sungai Bengawan Solo, sungai purba zaman dahulu. Cuman sudah tidak dialiri air lagi. Nah, kita ada di depan kampung ini ya. Itu baru ada proyek pembuatan pagar, dimana sangat estetik. Pagernya ini seperti pagar-pagar zaman dahulu, di masa-masa kerajaan zaman dahulu. Depan kita ini ada masjid, dan ini kampungnya asri. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama penduduk setempat. Nah, tuh gunungnya di situ. Ini unik banget ya. Jadi sekarang baru digalakkan, yaitu pembangunan di kampung ini teman-teman. Ini masuk Kelurahan Pucung ya, Kapanewon Giri Sobo. Kapanewon itu kecamatan. Jadi kecamatan Giri Sobo, kelurahannya Pucung Gunung Kidul. Di Dukuh Wotawati, Pucung, Giri Sobo, Gunung Kidul. Jadi anggaran kurang lebih berapa ini? 1,1 miliar ya. Sumbernya dari dana keistimewaan Yogyakarta. Jadi dana AIS itu macam-macam teman-teman penggunaannya, untuk memajukan kampung, kemudian membangun infrastruktur yang lain-lain. Nah, kita nanti masuk. Jadi sekarang memang pagar ini semua dibuat baru, lebih mengesankan pagar di zaman dahulu seperti ini, merupakan pagar dari batu bata gitu ya. Seperti kayak keraton, pagar-pagar keraton. Nah, ini bapaknya baru cari pakan ya, jadi punya ternak. Itu namanya rumput kolonjono teman-teman, buat pakan ternak. Ini pagarnya, wah antik banget. Dua. Ini kalau mager dari warga sekitar, warga sendiri sepertinya nggak jadi seperti ini teman-teman, nggak bisa seragam bagus kayak gini ya. Ini karena ada dana dari dana AIS, dana keistimewaan Yogyakarta. Jadi wah bagus. Nah, misalkan tiap kampung dibuat seperti ini, bagus banget ya, satu Jogja ini. Kita sampai. Nama saya Robi Sugiyastanto, saya dukuh di Padukuhan Wotawati. Nah, gini Pak, panggilannya Pak Sinan. Robi. Pak Robi. Pak Robi,
minta sejarah singkatnya dari Kampung Wotawati nggih. Nggih, Kampung Bengawan Solo Purba Wotawati. Ya karena menurut sejarah di Padukuhan Wotawati itu pada 4 juta tahun yang lalu di sini kan dulunya itu kan dialiri sama Sungai Bengawan Solo Purba. Nah setelah 4 juta tahun yang lalu itu mengalami pergeseran lempeng ataupun tabrakan lempeng yang mengakibatkan di bagian selatan itu mengalami kenaikan. Jadi di pesisir kidul, khususnya di Gunung Kidul ataupun di daerah selatan itu mengalami pengangkatan. Nah, untuk sejarahnya di Padukuhan Wotawati ini, dulunya yang pertama kali tinggal di Padukuhan Wotawati itu adalah pelarian dari Majapahit. Pelarian dari Majapahit yang dulunya itu pernah tinggal ataupun singgah dulunya itu di Goa Putri yang ada di atas itu, yang putih itu pernah tinggal di situ, namanya Raden Djoko Sukmo dan Nyi Arum Sukmawati. Nah zaman dulu karena di sini itu masih tanah berantara ataupun Hutan ya. Gung Liwang Liwung seperti itu, zaman dulu itu beliau karena seorang pelarian jadi pengen turun, pengen bercocok tanam, mencari lahan untuk mereka bertahan untuk makan mereka, jadi turun ke bawah. Nah zaman dulu itu di sini masih ada yang namanya kali itu kali kecil, cuma kecil. Nah mereka itu pas mau menyeberangi itu nggak bisa. Nah dulu itu beliau bikin sama jembatan bambu. Kalau di sini namanya wot. Nah pakai jembatan bambu. Nah setelah jembatan itu jadi, mereka mau menyeberangi jembatan itu. Nah setelah jadi menyeberangi nyampe di tengah-tengah itu terpleset Nyi Arum Sukmawati terpleset dan beliau itu diselamatkan sama Raden Djoko Sukmo. Nah setelah berhasil diselamatkan, beliau setelah menyeberangi jembatan tersebut berkata, entah kapan di sini itu menjadi padukuhan ataupun menjadi dusun namanya Wotawati. Nah dari kata Wotawati itu yang diambil dari kata wotnya itu dari jembatannya, watinya itu yang menyeberangi, jadi Wotawati karena kan yang menyeberangi itu Nyi Arum Sukmawati, terus yang wotnya itu dari jembatannya itu. Oh gitu Ya. Jadi sejarah asal muasal nama kampung ini sih Wotawati dari Wotawati. jembatan dari bambu namanya wot dan yang menyeberangi namanya wati. Gitu. Terus gini Pak, untuk penduduk sini kakaknya jumlahnya kurang lebih berapa? Kalau untuk kakak di sini itu kita ambil di kakak pokoknya. Jadi kakak pokok itu di sini ada 80. Kalau untuk sama tempelnya itu sekitar 125-an kakak. Kalau Itu sama terbagi tempelnya berapa RT ya? terbagi menjadi 4 RT 1 RW. 1 RW padukuhe panjenengan. Terus mata pencarian umum penduduk sini apa, Pak? Mata pencarian penduduk di Padukuhan Wotawati itu kebanyakan petani. Karena di sini itu kan ladangnya cuma tada hujan, jadi petani itu cuma menunggu pas di penghujan. Jadi Berarti baru ada bisa persawahan nanam. nggih?
Kalau sawah itu enggak ada. Jadi di sini tuh lahannya itu sebenarnya lahan kering. Jadi cuma untuk musim tanamnya itu pas menunggu hujan. Kalau pas di penghujan begini baru nanam gitu. Nanam padi. Jadi di sini itu petani itu biasanya untuk menanamnya itu tumpang sari, jadi campur. Yang pertama itu padi, jagung, ketela, kadang sama kacang tanah itu. Biasanya satu tanam berapa langsung menjadi satu nggih? Beberapa tanaman gitu. Jadi campur padi, jagung, ketela, kadang sama kacang tanah itu. Berarti biasanya kalau petani dia juga beternak nggih, ya Pak? Ya, di sini itu mayoritas juga berternak. Jadi penggemukan di sini itu penggemukan karena kan untuk memanfaatkan lahan yang ada di sawah yang bisa ditanami sama rumput kolonjono. Jadi pakan ternaknya di kolonjono untuk pakan ternaknya. Jadi nanti untuk dibawa pulang lah, nanti itu setelah dikasih sama sapi ataupun kambingnya nanti itu juga bisa dari kotorannya kan nanti untuk pupuk ya. Pupuk juga. Jadi kembali ke ladang lagi nanti untuk pupuk-pupuk tumbuhan tersebut itu. Kalau ini Pak mengenai kondisi suasana alam di sini nggih, sinar matahari itu lambat terbitnya dan cepat surutnya. Istilahnya paginya lebih lambat, malamnya lebih cepat, bener nih nggih? Jadi gini, sebenarnya di sini itu kemarin itu kita branding dengan matahari terlambat terbit, lebih cepat tenggelam. Jadi karena di sini itu diapit sama dua pegunungan dan gunungan itu berada di sebelah timur dan sebelah barat. Nah, karena di sini itu berada di tengah-tengah, jadi kalau di pagi itu kan matahari terbit dari sebelah timur. Di sebelah timur, karena di sebelah timurnya itu ada gunungnya, jadi sinar matahari yang mau masuk ke kampung itu, ke pemukiman warga itu agak terlambat karena kan terhalang sama gunungnya itu. Tapi kadang kan posisi matahari juga berubah-ubah posisinya itu kan. Oh iya, tergantung ya, namanya bulannya ya. Ya, tergantung bulannya. Kalau sore harinya itu jadi juga agak cepat karena juga tenggelamnya ya. Tenggelamnya agak cepat karena juga terhalang sama gunung di sebelah barat. Gitu. Jadi kemarin tuh kita branding dengan matahari terlambat terbit, lebih cepat tenggelam karena di Padukan Wotawati ini yang letaknya itu berada di bekas aliran Bengawan Solo Purba dan diapit oleh dua pegunungan gitu. Tapi tetap saja waktu mengikuti waktu nasional nggih. Tidak boleh mengikuti waktu Wotawati ya. Ya, jadi kalau untuk waktu kita tetap mengikuti waktu nasional. Kalau ngikut sini kan kalau puasa enak, Pak. Kalau puasa kita tetap ikut jadwal nasional ya. Jadwal nasional walaupun di sini itu sebelum buka itu sudah mataharinya sudah gelap, tapi ya tetap kita itu ikut di nasional. Oke, mengenai ini Pak, tadi saya lihat tuh kan pagernya ini kan sama ya, dibuat sama persis, terus coraknya itu kan kayak keraton ini, pagar keraton. Ini saya baca di sana tadi kan ada pendanaan dari Danais. Itu dulu gimana Pak itu mula-mulanya gitu? Jadi dulu itu kita itu melewati tahap ya sebenarnya ya lama. Maksudnya kita itu penggalian potensi dulu itu. Penggalian potensi terlebih dahulu kita itu mulai penggalian potensi di 2020. 4 tahun akhir, yang lalu ya? 2020 akhir sama di 2021 awal. Jadi perjalanan kita kemarin itu jadi juga agak
panjang, sebenarnya panjang. Intinya itu pengajuan ke atas atau dari atas ke bawah Pak itu? Jadi dulunya itu ya kita tetap yang namanya kita yang pengen, kita yang untuk Oh dari bawah ke atas ya? ya. Apalagi beliau dengan Pak Lurahnya yang Iya. bersama nanti yang atas-atas itu kan, kalau yang saya kan cuma untuk menggali potensi dan sebagainya dan rekan-rekan. Kalau konsep pagernya ini dari mana Pak? Kalau idenya? konsep pagar itu kemarin kita karena Pak Lurah kita itu juga dulunya di Bali, jadi beliau itu memberi ide ataupun konsep itu seperti di Banglipuran Bali. Jadi nantinya itu di sini itu mau dijadikan Banglipurannya Gunung Kidul ataupun Yogyakarta. Nah, ini untuk infrastruktur, selain pagar yang disamakan seperti ini yang bagus ini bagus banget Pak ini. Kalau semua kampung kayak gini bagus banget Pak. Ini apalagi Pak yang akan dibuat atau dibangun khususnya di Kampung Wotawati ini? Jadi kalau untuk pembangunan di Padukuhan Wotawati Kampung Bengawan Solo Purba ini, pembangunannya nanti bertahap, karena untuk pembangunan di Padukuhan Wotawati itu sudah dibikinkan master plan. Jadi untuk pembangunan itu berkelanjutan sudah ada di master plan. Jadi untuk di tahun yang pertama ini itu di pagarnya, terus fasad rumah 14 rumah sama joglo ataupun pendopo. Nah, nanti di tahun 2025 itu nanti di fasadnya lagi, di fasadnya. Terus nanti untuk di tahun 2026 nanti itu di jalan lingkungannya, karena kan masih jalannya juga masih becek. Setelah di aspal atau gimana gitu? Ya kalau untuk jalannya kita belum tahu nantinya apakah tetap corblok ataupun apa, kita belum mengetahui kalau untuk jalannya dan sebagainya itu. Oke. Jadi kalau apa namanya untuk pendukung dari Kampung Wotawati ini kemarin kan dari perangkat desa langsung ke atas, kemudian disetujui dengan dana mengalir seperti itu, dan itu pun nanti bertahap ya. Jadi dana yang telah ditetapkan itu kan bertahap itu ya Pak, atau langsung cair semua itu? Jadi dana itu tetap bertahap. Jadi bertahap. Disesuaikan dengan konsep pembangunan yang ada gitu ya? Iya, jadi untuk dana itu tidak sekali cair langsung digelontorkan, dicairkan, itu enggak, tapi bertahap. Untuk ini, jadi seperlunya untuk pembangunan. Berarti gitu. kan nanti ini menjadi kampung wisata. Ya. Model ke depan ada pungutan untuk masuk seperti karcis dan lain sebagainya apa enggak Pak? Jadi nantinya itu kita tetap ada retribusinya. Soalnya kan nanti itu kita akan membuka untuk pariwisata gitu. Jadi tetap retribusi dan sebagainya tetap kita tarik. Soalnya juga nantinya kan mengacu pada untuk warga sekitar ataupun di Kelurahan Pucung ataupun di sekitaran Wotawati. Jadi mereka itu biar ada kemasukan ataupun tambahan dari wisata tersebut. Berarti nantinya nanti bisa sarana pendukung itu seperti warung, tempat makan, mungkin homestay gitu dibikin juga ya Pak? Iya, jadi nanti itu kita tetap gimana caranya warga itu bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Contoh salah satunya itu nanti di homestay-nya. Nantinya kita tetap manfaatkan. Jadi gimana caranya nanti itu wisatawan itu bisa menginap di rumah-rumah warga ataupun di homestay. Jadi warga itu selain dari pertanian bisa mendapatkan tambahan dari pariwisata yang ada nih. Yang ada. Berarti target kurang lebih sampai 2026 Pak atau berapa? Ya, untuk di tahun ini mungkin nyampe di tahun 2006. Jadi bertahap sampai di tahun 2026. Mungkin nanti di selanjutnya mungkin bertahap
apa nanti yang kurang di Padukan Wotawaty mungkin Perlu disempurnakan perlu gitu ya. disempurnakan lagi Oh, untuk iya. tambahan gitu. Ya Pak Robi, terima kasih banget ya atas informasinya. Semoga pembangunannya lancar, nanti Amin. jadi desa wisata yang sangat menarik. Amin. Saya mohon pamit dan mohon izin muter-muter nggih. Boleh kamu Nggih, ini? monggo Nggih. muter-muter. Matur suwun. Untuk air, kebutuhan air teman-teman. Jadi masih air tada hujan ya. Sumur nggak bisa di sini. Untuk bikin sumur, ngambil air bawah tanah nggak bisa. Jadi seperti di tempat-tempat yang lain yang susah air itu, kalau hujan itu talangnya masuk dan ditampung airnya. Lalu beberapa waktu kemarin itu sudah masuk sini pam juga, cuman baru beberapa titik yang pasang pam itu. Dari spam Seropan teman-teman di sini tuh yang mensuplainya. Jadi belum merata semua, masih menggunakan air tada hujan. Jadi rumahnya juga, ya Mas, ini juga dibuat seperti ini teman-teman. Bagus ya, ditempeli bata. Juga bertahap, jadi kalau bagian sini semua dari ujung itu semua diperbaiki, jadi bagus ya. Udah jadi semua ini daerah sini untuk apa nama itu, perbaikan rumah. Nah ini kan kemarin masih gedek ya, dari bambu itu loh. Nah, sekarang sudah dibenahi pakai bata. Dan nanti kalau jadi ya bagus banget. Ini itu semua tuh yang di sana sampai ujung. Tadi kata Pak Dukuh itu nanti juga ada homestay teman-teman di sini. Jadi kampung wisata kan ini rencana ke depan. Kemudian warung makan dan penunjang lain lah dikompliti. Ini para pekerja terus jos. Jadi warga di sini mayoritas petani, kemudian beternak teman-teman. Nah ini ternak dari sini ya, ada sapi, itu sapi juga. Kemudian ada kambing. Biasanya kalau petani itu memang pasangannya beternak teman-teman, karena banyak pakan ya dari sawah gitu, rumput dan lain-lain. Nah itu gunungnya, ini di bawah gunung, dua gunung, di belakang kita gunung, di depan gunung. Jadi matahari ya terbitnya terlambat, terbenamnya lebih cepat. Kampung Wotawaty ini dikebut terus ya teman-teman. Jadi semua rumah diperbaiki, diberi bata semua, satu corak. Wah luar biasa, bagus banget ini. Dananya juga nggak kira-kira ya. Support dari pemerintah bagus, bagus banget. Sedaya mengke anu Pak, ajeng didandosi ngeten iki. Nggih. Ning nek niki saweg griya kan 18. Pinten? 18. Kawan melas riyen niki. Nggih. Iki sing pertama Mbak mengke Sanese nyusul-nyusul loh. Nggih, tahun sampun kinten Mbak. Berarti mboten medal arto blas nggih. Waduh, kok panen niku? Mboten saking Pak Doko jelaske mboten mengke Mboten. mboten toh? Mboten. Gratis toh? Nggih. Oh, leres berarti. Nggih. Niki artone kan saking anu, saking pusat, Nggih, nggih. saking napa gubernur, Oh, sing Pak Gubernur. saking Dana Istimewa Yogyakarta. Nggih. King rajane, Pak.
Sultane nih. Nggih Pak Sri Sultan. Si Kanjeng Ratu nggih sowan mriki winginane nih. Oh, kalau wingi. Nggih kalih Soimah. Oh, Soimah kali Jeng Ratu Hemas. Nggih. Linjau niki nggih. Nggih mriki pokoke teng pundi? Ngidul, pokoke ngidul suling. Misalnya kalau pun dicor blok lan niku wis ditinjau mriku. Nawi toyone tesih tadaudan Pak mriki. Nggih. Pam niku mboten patos lancar. Lancar pun saged. Nggih saged ning sing riyen niku malah macet Pak, kados mriki niki riyen pambak niku macet. Soalnya kata sundian sing enten ngandhap mriku. Bung. Dados kawon mbok. Terus mboten munggah. Nggih, mboten saged minggah. Nek tigane dawa wonten Pak riki nggih rekoso banyune. Oh lah. Ketiga nggih Pak. Nggih. Nek rendeng mawon nggih. Tigane niku Nggih, lumayan nggih, saged Nggih. ditampung. Nggih. Kula tak nonton Nggih. iki Pak. Oh nggih. Pun Mbak. Ini pam yang dipasang dan ini tandon airnya teman-teman penuh karena ini musim hujan. Kalau musim kemarau ya susah airnya. Ya ini penduduk di sini beragama Islam semua ya teman-teman, Muslim. Di depan ini masjidnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kakaknya kurang lebih 100-an kakak dengan mata pencaharian mayoritas itu sebagai petani dan peternak. Hidup di lembah, di bekas aliran Sungai Bengawan Solo Purba. Jadi zaman dulu gitu ya. Semoga video ini bermanfaat dan nanti beberapa tahun lagi kalau sudah selesai ya, kalian bisa datang ke sini untuk berwisata karena pembangunan kan disempurnakan terus-menerus. Nanti ada homestay juga, ada sarana pendukung dan kalian bisa menginap di sini, tentu saja membayar retribusi yang sekedarnya. Bila kalian menyukai video ini jangan lupa like, subscribe dan komen dan share ke media sosial lain. Bahwasanya di Jogja itu ada nama kampung yaitu Kampung Wotawati, kampung di mana matahari itu terlambat terbit dan awal terbenamnya matahari itu di sini. Unik tempatnya dan terus dikebut dengan bantuan dana keistimewaan Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.